Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang istri akibat suaminya dibunuh oleh para gangster secara sadis. Jadi begini ceritanya, seorang Interpol dibunuh secara sadis oleh para gangster. Namun para gangster tak mengetahui istri korban bukanlah wanita biasa. Namanya Mei. Dia adalah mantan anggota pasukan khusus. Demi membalaskan suaminya, ia mengabaikan hukum dan membawa sekantong uang ke pedagang senjata ilegal dan meminta beberapa senjata kepada mereka. Melihat uang yang dibawa Mei, membuat mereka berniat jahat. Saat Mei sibuk mencoba senjata, seorang wanita mengayunkan tongkat baseball ke arahnya. Sayangnya mereka salah sasaran. Bahkan dengan pistol diarahkan ke kepalanya, Mei tetap tenang. Perlahan ia berbalik dan menumbangkannya. Tak hanya mendapatkan senjata gratis, Mei juga mendapat informasi tempat para gangster yang membunuh suaminya. Mei segera mendatangi para gangster itu. Siapa sangka wanita ini akan menghancurkan markas geng hari itu juga. Dengan aura pembunuh, Mei memasuki bar. Di dalam para gangster sedang bersantai tanpa sadar maut mendekat. Mei mendekati meja mereka. Sebelum mereka bereaksi, Mei mengeluarkan granat dan menarik pinnya. Bar itu pun meledak. Bos gangster yang ketakutan mencoba kabur, tapi kakinya ditembak. Meski menjerit kesakitan, Mei menembak bahunya hingga ia mengaku bahwa yang membayar mereka adalah inspektur polisi. Meski mengira akan dibiarkan hidup, Mei mengeksekusinya tanpa ragu. Lalu saat sang inspektur yang baru keluar kantor polisi, ia disiram air kotor. Ia lalu mengejar pelakunya. Namun tanpa sadar sedang masuk perangkap maut, saat ia baru menyadari bahwa pintu keluar terkunci dan lantai penuh bensin. Mei tiba-tiba muncul di lantai atas. Dengan korek api menyala, inspektur mengaku hanya orang suruhan dan melempar ponselnya sebagai bukti. Meski sudah mengaku, Mei tetap membakarnya hidup-hidup. Lalu dari ponsel itu Mei melacak dalang sebenarnya, yaitu seorang bos perusahaan keamanan yang bernama Joseph. Keesokan harinya, ia menyamar sebagai klien dan menunjukkan foto kematian suaminya. Sadar situasi gawat, namun Joseph terlambat bereaksi. Mei lalu mencekiknya hingga pingsan. Setelah sadar, giginya terkait kail pancing. Dan jika ada yang membuka pintu, berarti ia akan mati. Di bawah siksaan, ia mengaku membunuh suami Mei karena suaminya mengetahui mereka memproduksi obat terlarang. Setelah mendapat lokasi pabrik, Mei mematahkan kunci ruangan dan pergi. Tak lama penjaga mendengar jeritan Joseph. Namun saat penjaga mencoba membobol pintu, perangkap itu meledak. Mei lalu memasang peledak C4 di pabrik obat terlarang. Dengan dendam terbalaskan, ia kini kehilangan alasan hidup. Dia lalu meledakkan bangunan itu. Meski dia masih di dalam bangunan, namun ia secara ajaib selamat. Itu karena ia terlempar keluar bangunan. Saat ledakan dahsyat itu terjadi,